Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul evaluasi proyek. Video kali ini akan menjelaskan prinsip evaluasi proyek. Mari kita simak videonya bersama. Ibu dan Bapak Guru, setelah proyek sudah direncanakan, kemudian proyek juga sudah berjalan, apa ya yang perlu kita lakukan? Hal yang selanjutnya dilakukan adalah melakukan refleksi dan mendapatkan umpan balik dari semua orang yang terlibat. Pada pembelajaran berbasis proyek, guru dan murid perlu untuk melakukan evaluasi dan refleksi terhadap aktivitas dan hasil yang sudah dijalankan. Jika memungkinkan, orang tua dan mitra dapat dilibatkan untuk melakukan evaluasi dan refleksi tersebut. Ibu dan Bapak Guru, mengapa kita perlu melakukan evaluasi implementasi proyek? Berikut ini beberapa alasan pentingnya evaluasi dalam proyek baik bagi guru maupun murid. Bagi guru sebagai fasilitator proyek, evaluasi dan refleksi ini perlu kita lakukan agar dapat mengupayakan usaha terbaik untuk murid-murid. Guru juga dapat mengetahui apakah proyek yang berjalan benar-benar mencapai tujuan atau tidak, dan bagaimana pembelajaran yang telah berlangsung, serta guru dapat melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk aktivitas atau proyek selanjutnya. Gunakanlah pola pikir berkembang, growth mindset, sebagai landasan kita dalam mengevaluasi proyek murid. Dalam pola pikir berkembang, growth mindset berarti kita berkeyakinan bahwa kecerdasan dan bakat murid kita dapat dikembangkan seiring berjalannya waktu dengan melalui kerja keras, kesungguhan, latihan, dan ketekunan. Ibu dan Bapak Guru diharapkan menghindari pola pikir tetap, fixed mindset saat menyusun evaluasi proyek, di mana kita berkeyakinan bahwa kecerdasan dan bakat murid kita itu bersifat tetap dan tidak dapat berubah. Dengan Ibu dan Bapak Guru menerapkan pola pikir berkembang, growth mindset, dalam evaluasi, murid akan terfasilitasi untuk dapat merefleksi dan berkembang dalam pembelajarannya. Selain itu, guru juga memiliki kesempatan yang sama untuk terus belajar dan bertumbuh dengan pengembangan diri yang dilakukan oleh guru melalui evaluasi implementasi proyek tersebut. Hal yang sama berlaku untuk murid-murid. Mereka juga butuh waktu untuk melakukan evaluasi dan refleksi. Murid-murid dapat meninjau kembali setiap tujuan pembelajaran dan melihat apakah mereka merasa memenuhi atau melampaui kriteria atau bahkan sebaliknya. Selain itu, evaluasi dan refleksi ini juga membantu siswa berpikir tentang apa yang telah berhasil dan apa yang tidak selama proses pembelajaran proyek sehingga mereka dapat mencapai hasil yang lebih baik. Evaluasi dan refleksi juga dapat mengajarkan murid mengenai pola pikir berkembang, growth mindset, di mana karya murid selalu dapat diperbaiki, direvisi, dan dikembangkan melalui masukan dan kritik yang diterima. Lalu, apa yang terjadi jika dalam pembelajaran berbasis proyek tidak dilakukan evaluasi dan refleksi? Mari kita dengarkan cerita dari Ibu Ana berikut ini. Halo, saya Ibu Ana, guru fisika di SMP Sukacita. Saya di sini akan membagikan pengalaman saya tentang pentingnya evaluasi dalam proyek. Tahun lalu saya menerapkan pembelajaran berbasis proyek kepada murid-murid saya, tetapi saya kurang cermat sehingga saya tidak melakukan evaluasi, baik selama proyek berlangsung maupun saat proyek berakhir. Topik yang diangkat dalam proyek adalah merancang alat transportasi di masa depan. Tujuan dari proyek ini adalah mempelajari cara merancang alat transportasi yang hemat energi dan ramah lingkungan. Tetapi salah satu murid saya mendapatkan pembelajaran yang lebih kuat dalam pembuatan proyek tersebut. Setelah menyelesaikan proyek, murid saya ini memposting rancangan alat transportasi di masa depan yang telah dia desain secara publik ke YouTube dan mendapat komentar kritikan langsung dari seseorang yang bekerja pada perusahaan alat transportasi. Komentar kritikan tersebut sangat berdampak pada murid saya dan membuatnya sadar akan apa yang perlu ditingkatkan dari karyanya serta dampak karyanya terhadap orang lain. Jika saya dan murid saya melakukan refleksi terlebih dahulu, mungkin hasil proyeknya dapat ditindaklanjuti dan murid saya dapat belajar dari proses belajarnya. Sehingga ketika ada proyek lanjutan atau ada proyek berikutnya, maka dia sudah tahu apa yang harus diperbaiki.
Kejadian ini membuat saya sadar bahwa betapa pentingnya bagi guru sebagai fasilitator proyek untuk melakukan evaluasi selama proses pembelajaran dan di akhir proyek. Jika kita benar-benar menginginkan murid kita memaknai proses pembelajaran. Dalam evaluasi implementasi proyek, ibu dan bapak guru perlu memperhatikan 5 prinsip sebagai berikut. Prinsip yang pertama adalah bersifat menyeluruh. Evaluasi implementasi proyek bukan hanya terhadap pembelajaran murid saja, tetapi juga terhadap guru, satuan pendidikan, dan warga satuan pendidikan lain dalam menjalankan proyek. Untuk menerapkan prinsip pertama ini, Ibu Ana dapat merancang evaluasi pada guru sebagai fasilitator proyek dan para murid. Untuk murid, evaluasi implementasi dapat dilakukan dengan mengukur bagaimana dan seberapa jauh murid mengalami pembelajaran dan perkembangan individu murid selama proyek berjalan. Misalnya dengan menggunakan instrumen penilaian rubrik, kemudian dibuat rencana pembelajaran lanjutannya. Sedangkan untuk guru, evaluasi implementasi proyek dapat mengukur kemampuan guru dalam merancang aktivitas pembelajaran berbasis proyek. Evaluasi juga dapat menilai keterlibatan warga satuan pendidikan lain atau bahkan orang tua murid sebagai sumber pembelajaran, sehingga keterkaitannya dengan tema proyek juga dapat lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan. Prinsip yang kedua adalah fokus kepada proses. Evaluasi implementasi proyek bukan fokus kepada hasil akhir saja, tetapi perkembangan dan pertumbuhan murid, pendidik, dan satuan pendidikan yang menjadi tolak ukur dari evaluasi. Misalnya, Ibu Ana dapat melakukan penilaian, asesmen dari awal, diagnostik, formatif, dan sumatif. Sehingga bukan hanya hasil akhir yang terlihat, tetapi prosesnya. Ketiga, tidak ada bentuk evaluasi yang mutlak dan seragam. Masing-masing guru, murid, dan satuan pendidikan mungkin memiliki perbedaan dalam mempersiapkan maupun mengikuti pembelajaran berbasis proyek. Maka dari itu, evaluasi implementasi proyek seyogyanya dikembangkan dengan menyesuaikan konteks dan kemampuan tiap guru, murid, dan satuan pendidikan. Yang keempat adalah gunakan berbagai jenis bentuk asesmen yang dilakukan tersebar selama proyek dijalankan. Jenis asesmen yang dapat dipakai antara lain menyajikan informasi, membuat produk, melakukan sesuatu dengan beragam instrumen asesmen seperti soal tertulis, kuis, pemahaman, jurnal, lembar checklist, observasi, rubrik, portofolio, kinerja atau keterampilan. Asesmen diagnostik di awal proyek dapat membantu Ibu Ana mengukur pengetahuan awal murid-muridnya seperti menilai luasnya pengetahuan dan keterampilan murid yang ada, membantu memandu proses proyek, dan menunjukkan kedalaman pengetahuan mereka. Untuk asesmen diagnostik ini, Ibu Ana ingin menggunakan rubrik sebagai instrumen penilaiannya. Saat proyek berjalan, Ibu Ana mengaplikasikan asesmen formatif dengan menggunakan instrumen asesmen jurnal pengamatan dan refleksi murid. Hal ini sebagai sarana umpan balik bagi Ibu Ana dan murid-muridnya mengenai proses pembelajaran proyek dengan topik merancang alat transportasi di masa depan yang tengah berlangsung. Mari kita lihat jurnal pengamatan guru dan lembar refleksi murid berikut ini. Sedangkan evaluasi di akhir proyek, Ibu Ana menggunakan pembuatan produk berupa prototipe alat transportasi di masa depan sebagai strategi asesmen sumatif yang dipakai. Tentunya dengan dilengkapi rubrik penilaian produk prototipe tersebut. Kelima, melibatkan murid dalam evaluasi. Dalam melakukan evaluasi proyek, keterlibatan murid merupakan sesuatu yang penting agar evaluasi lebih menyeluruh. Selain itu, murid akan turut merasa memiliki dan terhubung dengan proyek jika murid diberi ruang untuk terlibat. Ibu dan Bapak guru, itu tadi semua pembahasan mengenai prinsip evaluasi implementasi proyek.
Dari diskusi kita kali ini, pasti Ibu dan Bapak Guru ingin mempelajari lebih lanjut metode dan penerapan contoh implementasi evaluasi proyek yang lebih komprehensif. Eits, Ibu dan Bapak Guru tidak perlu khawatir ya. Metode dan penerapan contoh implementasi evaluasi proyek yang lebih lengkap akan kita diskusikan bersama pada video selanjutnya ya. Selamat berprojek, salam dan bahagia.